Halo, selamat pagi sahabat Dronska. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sahabat Dronska semua dalam keadaan baik dan sehat ya. Nah, berjumpa lagi bersama saya Putri dalam acara Bincang-Bincang sama Doi. Tentunya yang selalu dilaksanakan di setiap hari Sabtu pukul 10 pagi. Nah, selamat bergabung buat sahabat Dronska semua yang sudah bergabung dan join IG Live Dronska setiap minggunya. Nah, kali ini kita punya tema yang sangat menarik nih. Tentunya sahabat Drunska bakal dapat informasi yang seputar kesehatan yang terpercaya dari narasumber yang sudah ada di sebelah saya ini. Nah, apa sih temanya hari ini? Temanya adalah ingin anak sehat, yuk lengkapi imunisasi dasar. Nah, tema kali ini akan kita bahas bersama dengan Dr. Muhammad Wildan, dokter spesialis anak Rumah Sakit Dr. Un Kandang Sapi Solo. Selamat pagi Dr. Wildan. Pagi. Iya, sehat ya dokter? Alhamdulillah. Amin. Sehat selalu, amin. Nah, di masa pandemi ini, sekarang ini kita sudah masuki bulan keempat di tahun 2021, tapi rasanya masa pandemi ini kok belum selesai ya, belum berakhir ya. Nah, banyak pasti ya dari antara kita yang merasa khawatir, merasa takut, terlebih lagi bagi para orang tua yang memiliki buah hati. Tentunya sangat memperhatikan kesehatan untuk buah hatinya. Nah, sepertinya sudah banyak sahabat Dronska yang join bersama kita, yang nggak sabar pengen tahu apa sih, informasi apa sih yang bisa kita dapat dari imunisasi dasar, seberapa penting sih imunisasi dasar ini. Langsung saja saya persilakan Dr. Muhammad Wildan untuk menyampaikan informasi dulu tentang imunisasi dasar. Terima kasih atas waktu yang diberikan pada kami. Saya ingin sedikit menjelaskan tentang apa itu imunisasi itu apa, kenapa diperlukan, terus bagaimana caranya. Jadi seperti kita ketahui bahwasanya penyakit itu ada yang menular dan yang tidak. Nah, imunisasi ini digunakan untuk mencegah agar tidak terserang penyakit-penyakit menular yang bisa ditularkan lewat antar manusia ya. Kenapa? Karena ternyata bahwa penyakit menular ini akan membawa dampak yang merugikan baik pada fase akutnya dan di kelak kemudian hari ya. Jadi imunisasi itu dasarnya adalah memberikan kekebalan pada tubuh ya, terutama pada masa-masa di mana kekebalan tubuhnya masih rendah. Nah, biasanya masa bayi ya, dari 0 sampai 1 tahun juga sampai balita. Nah, setelah itu biasanya kalau sudah anak masuk SD kekebalannya naik. Nanti setelah umur akil balik sekitar belasan tahun ya, itu juga akan menurun imunitasnya. Nanti ada imunisasi lagi yang diperlukan. Kemudian nanti umur tua, mulai tua 50 ke atas itu juga kekebalannya akan turun. Jadi kekebalan turun itu masa balita, masa akil balik dan masa tua. Terus bagaimana cara memberikan kekebalan pada tubuh? Bisa secara pasif atau aktif. Nah, pasif dalam arti adalah sebetulnya bukan imunisasi ini, karena memberikan zat kekebalan imunoglobulin pada orang yang terkena penyakit ya, yang sudah terkena penyakit ya. Kalau yang belum ya tidak perlu ya. Kemudian kalau yang aktif, kita memancing tubuh untuk bisa memancing atau melatih tubuh untuk bisa memproduksi zat kekebalan sendiri, sehingga di kemudian hari apabila ketemu dengan kuman yang sejenis yang telah istilahnya diberikan latihan untuk mengantisipasi kuman tersebut, tubuh sudah siap ya. Kalau yang imunisasi pasif biasanya bayi-bayi yang baru lahir, untuk anak-anak ya, bayi yang baru lahir dengan ibu HbSAg positif, maka diberikan imunoglobulin atau ada merek dagang tertentu, dan juga diberikan imunisasi hepatitis B yang secara dini ya. Sedangkan imunisasi aktif ya sesuai dengan jadwal dari DAI dari umur 0 sampai 18 tahun kalau nggak salah ya, yang sekarang yang paling baru. Nah, sebetulnya imunisasi itu tidak ada dasar, tidak ada wajib, tidak ada sunnah, tidak ada anjuran. Sebetulnya kalau sesuai dengan jadwal dari IDAI yang direkomendasikan adalah ya semua. Tapi maaf karena mungkin masalah ekonomi ya,
negara ini tidak mampu untuk mengcover biaya imunisasi ini karena ada beberapa yang mahal ya, sehingga diberikan sampai batas aman ya, kira-kira imunisasi dasar sampai umur 1,5 sampai 2 tahun tergantung jadwalnya ya. Nah, bagaimana imunisasi itu diberikan? Bisa lewat diminum ya, bisa juga disuntikan ya. Kalau zaman dulu ada yang dikorek tuh, yang cacar tuh, saya ngalami itu dulu. Kalau sekarang sudah nggak ada, penyakitnya sudah nggak ada ya. Yang diminum cuma 2 kalau nggak salah, yaitu polio tetes sama ini antivirus rotavirus ya, yang untuk diare itu biasanya. Yang lain semuanya disuntik. Ya kadang-kadang kalau menurut jadwal itu datang harus disuntik berapa macam ya. Tapi sekarang dengan kemajuan teknologi, satu suntikan bisa mengcover 6 jenis imunisasi. Ya, jadi suntik sekali dapat 6 gitulah. Ya. Berarti langsung paket lengkap gitu ya, Dok? Ya, cuman yang bayarnya berapa kali gitu loh. Tapi kan secara ekonomi sebenarnya lebih hemat karena datang cuma sekali, disuntik 6 kali, kan otomatis kalau combo itu kan bayarnya di coating-coating macam-macam ya. Kemudian apakah imunisasi akan menjamin 100%? Tidak ya. Intinya adalah bahwa bisa mencegah ya, kira-kira yang sekarang sudah beredar sekitar antara 80 sampai 90% efektivitasnya. Ya, kecuali COVID ya, sampai ini masih perdebatan, ada yang bilang 20, 60 dan sebagainya ya. Tapi yang lain-lain terus kemudian kenapa ada imunisasi harus diulang? Ya memang karena untuk memberikan latihan itu tidak cukup sekali, ibaratnya seorang pasukan ya, sekompi pasukan, kalau latihan kan nggak cuma sekali. Kalau latihan cuma sekali, nanti ada yang lain, cara antisipasinya juga beda lagi, jadi nanti bingung lagi. Jadi untuk namanya booster itu semacam, kalau dianalogikan dengan suatu pasukan angkatan bersenjata atau militer, itu ya untuk latihan beberapa kali. Kalau latihan cuma sekali ya ilmunya cuma itu aja, tubuh pun ya seperti itu. Jadi paling tidak booster itu 2 sampai 3 kali biasanya, dan tergantung jadi umurnya ya. Kemudian tadi bahwa tidak 100% melindungi ya, tapi kira-kira 80-90%. Kemudian kenapa ada imunisasi yang diulangnya harus setiap tahun? Nah, ya karena memang masa timbulnya antibodi dari vaksin tersebut kurang lebih antara 6 bulan sampai 1 tahun. Jadi dalam 1 tahun harus diperbarui karena virusnya gampang mutasi seperti COVID ini ya. Baru 2 bulan, 3 bulan sudah ada strain baru, model baru lagi ya. Nah, biasanya virus-virus corona seperti imunisasi influenza itu harus diulang setiap tahun, karena setiap tahun tuh vaksinnya beda. Nah, kemudian ada pertanyaan lagi, anak saya kok udah imunisasi, kok masih kena? Kan tadi dijawab, kira-kira 90% masih bisa kena, tapi gejalanya mungkin ringan. Atau kedua, frekuensi sakitnya juga berkurang. Nah, yang penting lagi, apakah kalau sudah kena harus imunisasi lagi? Nah, ini pertanyaan seperti ini sering terjadi. Ya misalnya udah kena campak, apa perlu diimunisasi lagi? Kok masih kena campak lagi? Kalau campak kan padahal cuma katanya sekali, tidak. Strain virus itu bermacam-macam ya. Kayak yang saya tahu bahwa di sini dulu kalau nggak salah pakai virus strain yang dari Jepang. Padahal di sini ada 3 macam strain virus, masing-masing punya kelebihan dan kekurangan sendiri, sehingga ya seperti sekarang COVID-19 ya, strain virusnya kan virus yang lama, yang dari China ya. Nah, kalau sekarang ada virus baru, ya mungkin saja kita masih bisa kena, yaitu karena strain virusnya berbeda-beda. Ya sering seperti itu. Jadi walaupun diimunisasi, tetap namanya protokol kesehatan itu harus dilaksanakan. Berarti untuk imunisasi ini untuk membentuk tentara di tubuh kita, begitu ya dokter. Dan tentara ini kalau
belum terlatih atau latihannya masih kurang, Ya, masih bisa mungkin perang. untuk bisa terserang Iya, lagi begitu ya iya. Dok ya. Jadi di dalam tubuh kita antara lain punya pasukan namanya leukosit, sel darah putih. Itu yang kerjanya sebagai tentara untuk melawan kuman. Kemudian ada logistiknya, ada komplement dan sebagainya, itu juga untuk dalam rangka logistiknya. Tapi yang dia maju perang langsung itu adalah sel darah putih. Nah, ini dalam rangka melatih sel darah putih untuk membantu meningkatkan vitalitasnya itu. Untuk menjaga daya tahan tubuh itu tadi Ya, ya dokter sehingga ya. ada kuman masuk, virus atau bakteri atau yang lain, sel darah putih sudah siap mau memakan kuman tersebut. Ya. Ada satu pertanyaan ini dok, apa yang akan terjadi pada anak bila melewatkan imunisasi dasar dok? Ya, yang namanya imunisasi dasar, tadi kan sebenarnya dia ada imunisasi dasar ya, sebenarnya nggak ada. Imunisasi yang dicanangkan pemerintah lewat KMS itu kan sampai umur 1,5 tahun kalau salah ya. Nah itu ya kita harusnya bisa mencegah penyakit-penyakit yang termasuk dalam di dalam imunisasinya itu kategori ya, imunisasi penyakit tersebut. Nah, apabila tidak diimunisasi, ya kemungkinannya dua, bisa jadi terserang atau tidak. Kalau memang jadi suatu penyakit akan diderita oleh seseorang itu apabila orang itu satu lemah ya datanya. Yang kedua ada kuman atau agentnya cukup kuat ya. Yang ketiga mungkin lingkungannya juga jelek ya. Apabila ternyata orang ini kuat, lingkungannya baik, terus kumannya juga biasa-biasa saja, mungkin walaupun tidak diimunisasi ya sehat-sehat aja. Ya, karena memang dasarnya dia kuat, lingkungannya mendukung, kumannya juga ternyata kuman yang biasa-biasa aja. Nah, tapi kalau misalnya ketemu di mana kondisi tubuh sedang lemah, tadi umur 0 sampai 5 tahun ya. Kemudian mungkin gizinya juga kurang ya, memperburuk sehingga pembentukan antibodi juga kurang. Kemudian kebetulan ketemu strain virus atau bakteri yang patogen yang virulensinya kuat gitu, ganas itu. Ditambah lingkungan penyakit itu menularkan begitu cepat atau mungkin banyak terdapat di lingkungan dia ya gampang kena. Nah, apabila tidak imunisasi biasanya lebih sering frekuensinya lebih sering terkena. Yang kedua, kalaupun kena dia akan menderita penyakit-penyakit yang kategori yang sedang berat. Kalau yang sudah imunisasi biasanya walaupun terkena tapi masih ringan. Itu biasanya. Berarti imunisasi ini bila sudah dilakukan imunisasi itu tidak menjamin bahwa seseorang itu akan sama sekali tidak kena sakit gitu. Si Tidak. Anak ini masih mungkin untuk terkena penyakit ya dok, tapi ringan. Iya, tapi kok gejalanya atau kondisinya lebih baik dibandingkan yang tidak imunisasi begitu ya dokter. Nah dok, kalau untuk imunisasi sendiri itu kan yang saya tahu ada pembagian usianya begitu ya dok. Ya. Nah kalau seumpama si anak ini sedang dalam kondisi yang kurang sehat selama masa waktunya untuk melakukan satu imunisasi begitu dok, sampai dia sudah kembali dalam kondisi baik, tapi tenggat waktu untuk melaksanakan imunisasi ini sudah lewat. Begitu, apakah masih bisa dilaksanakan atau digantikan dengan imunisasi yang lain gitu dok? Ini pertanyaan yang bagus dan sering terjadi dan sering yang disalahkan tuh pasien atau anak tersebut, orang tua tersebut ya. Sebetulnya ya mohon maaf kepada para sejawat dan juga mungkin bidan atau perawat atau petugas kesehatan yang lain, terutama di puskesmas ya. Bahwasanya imunisasi ini jadwalnya tidak mutlak saklek saat itu. Nah, misalnya ya ada mau diimunisasi DPT, tapi kok masih panas, ya dimundur nggak masalah. Nah, selang kurang lebih antara 2 sampai 4 minggu masih bisa itu. Kalau amannya mundurnya 2 minggu maksimal ya. Nah, tapi kalau misalnya tetap sakitnya lama ya nggak masalah, dikasih aja daripada tidak sama sekali. Nah masalahnya kadang-kadang ya maaf karena mungkin terpaut program dan laporan dan sebagainya, kadang-kadang dari
pelayanan kesehatan, ya kalau lewat 9 bulan yang tidak bisa campak, padahal bisa. Kenapa? Ternyata campak atau MR itu hasil aslinya ya. Aslinya itu diberikan pada umur 15 bulan. Harusnya seperti itu, di mana bisa timbul antibodi yang maksimal atau optimal. Tapi karena banyak kasusnya, maka diajukan dan secara aman masih bisa diberikan pada umur 9 bulan. Jadi tidak masalah sebetulnya. Hanya maaf mungkin karena kurang pengetahuannya atau mungkin karena masalah program laporan dan sebagainya. Jadi seolah-olah ya maaf kejar tayang gitu. Kemudian nanti mungkin juga masalah stok ya, masalah stok Jumlah vaksinnya ya, itu mungkin udah lewat ya sudah nggak bisa, ini udah nggak ada. Kadang-kadang seperti itu, masalahnya sebenarnya sepele, tapi sebetulnya jadwal itu fleksibel, tidak mutlak, tidak saklek ya, masih bisa ada toleransi kira-kira 2 mingguan maksimal. Nah kalau misalnya campak boleh, itu kan minimal 9 bulan ya, campak atau MR1 minimal 9 bulan, boleh 1 tahun, 1,5 tahun, kapan sempat, kapan sehat ya suntik aja gitu. Siap dokter. Nah tadi sudah sempat dijelaskan juga oleh dokter Wildan tentang bahwa imunisasi itu sebenarnya nggak ada yang dasar, nggak ada yang wajib ya dok ya. Tapi ada pertanyaan ini dok, apa positif dan negatifnya jika imunisasi tambahan dok di luar imunisasi dasar itu tidak diberikan kepada anak begitu dok? Maaf ya, jadi kalau nggak ada dasar ya nggak ada tambahan. Ya itu ya otomatis ya kalau tidak diberikan ya masih mungkin lebih kemungkinannya lebih besar untuk serang penyakit tersebut, misalnya yang dikatakan imunisasi tambahan atau anjuran misalnya untuk pneumokokus ya. Ya kalau nggak dikasih itu imunisasi ya kemungkinan terserang penyakit itu secara matematis ya lebih besar. Mungkin lebih besar kemungkinannya, berapa kali lebih besar kalau jadi ya itu aja masalah dasar tambahan itu sebenarnya itu kata-kata ya maaf karena mungkin program dari pemerintah di mana dananya terbatas seperti itu. Kalau di luar negeri yang kaya nggak ada itu, nggak ada yang bayar, semua gratis. Berarti pada dasarnya semua imunisasi itu lebih baik diperlukan oleh tubuh gitu ya, ya dok? Semua yang ada ya, dok? di tabel dasar imunisasi, tabel rekomendasi IDAI yang imunisasi itu. Jadi nggak ada dasar dari tambahan, nggak ada sebetulnya. Ya, cuman maaf mungkin karena masalah itu. Tapi jika memang tidak mencapai ke sana, maka imunisasi dasar ini sementara dianggap cukup untuk memenuhi kekebalan tubuh. Ya gitu paling ya, tidak untuk penyakit-penyakit yang banyak terjadi di populasi. Ya, cuman kadang-kadang sebenarnya tipes itu kan banyak itu ya. Iya, dok. Tapi nggak masuk dasar itu masalahnya. Dan itu umur 2 tahun mulainya. Kalau yang hepatitis A mungkin nggak perlu ya. Iya dokter. Terus pneumokokus ya mungkin ya relatif. Tapi tipes itu harus mestinya. Kalau cacar air ya mungkin nggak perlu, nggak masalah. Cacar air sekarang sudah tidak banyak ya dok ya? Masih banyak. Atau Cuma kan gimana? ya insya Allah gejalanya ringan-ringan aja. Paling ya kelihatan menakutkan tapi nggak ada yang fatal itu maksudnya. Oh begitu dokter. Nah kalau untuk perkembangan vaksin COVID-19 sendiri dok yang khusus untuk anak-anak itu bagaimana ya dok? Apakah mungkin selanjutnya bisa menjadi imunisasi dasar juga begitu dok? Ya kalau untuk anak sementara ini belum ada ya. Ya memang ini sekedar pengetahuan aja ya. Maaf apabila mungkin saya salah, mungkin mau dikoreksi ya, mungkin ada para profesor, para senior, sepengetahuan saya yang baca dari jurnal dan penelitian bahwasanya kemudian pengalaman saya meneliti DB selama 2 tahun ya, itu ternyata bahwa vaksin untuk virus-virus yang RNA virus ya itu sangat sulit. Kenapa? Karena memang perubahannya cepat, mutasinya cepat. Jadi mungkin hari ini kena masih jadi vaksinnya, mungkin 2 bulan lagi virusnya sudah ada ini. Nanti kan vaksin juga nggak kepake juga. Itu masalah. Kalaupun dipakai ya mungkin efektivitasnya jadi turun. Nah, itu jadi untuk sampai ke situ untuk anak-anak belum berani. Masalahnya untuk dewasa pun kita masih misteri itu, masih karena perkembangan virusnya juga sangat cepat. Sama seperti pas vaksin demam berdarah sampai sekarang
mana ada, paling umur 9 bulan, 9 tahun ya. Itu pun masih tanda tanya, masih misteri juga. Karena beberapa kasus ternyata menyebabkan kematian dan ada mekanisme patogenesis dari kekebalan itu sehingga orang itu justru malah terjadi kelainan imunitas ya. Ada seperti itu. Makanya untuk imunisasi demam berdarah saya sendiri masih belum mau melaksanakan karena alasannya seperti itu. Jadi untuk virus-virus RNA itu secara teoritis, cara bodohnya nggak mungkin dibikin vaksin. Kalaupun iya, sifatnya hanya sementara, mungkin 2 bulan, 6 bulan seperti COVID sekarang ini. Karena perkembangan virus sendiri juga ini ya dok, cukup Ya. pesat. Jadi kalau dibuat vaksinnya juga di tubuhnya bisa. Ya nggak tahu yang terbaru kan ada yang vaksin Nusantara ya. Ya. Itu dengan dendrit, sel dendrit katanya bisa lebih panjang masa imunitasnya itu. Tapi Oke. ya sampai sekarang masih belum jelas juga. Oh Kita begitu dokter. tunggu mudah-mudahan bisa berhasil. Kalau berhasil ini bagus sekali. Iya benar dokter. Imunisasi sekali 2 kali udah sampai bertahun-tahun itu. Bisa bertahan lama ya dok. Nah ada satu pertanyaan dokter, tapi sebelum saya membacakan pertanyaan dari sahabat Dronska, nah saya mau sampaikan kepada sahabat Dronska semua, nggak perlu takut buat melaksanakan imunisasi, nggak perlu takut buat datang ke Rumah Sakit Dr. Un Kandang Sapi Solo. Kenapa? Karena Rumah Sakit Dr. Un Kandang Sapi Solo selalu memberlakukan protokol kesehatan sesuai dengan anjuran pemerintah. Seperti saat ini kami menggunakan masker sesuai dengan keperluannya masing-masing. Lalu di Rumah Sakit Dr. Un Kandang Sapi Solo juga dilakukan screening suhu tubuh sebelum masuki area rumah sakit. Lalu tidak hanya kepada pengunjung tapi juga kepada karyawan rumah sakit, kita lakukan social distancing, lalu kita juga lakukan pembersihan area-area rumah sakit secara berkala. Nah, kembali kepada pertanyaan dari sahabat Dronska, ada dari na_isna ini bertanya, kenapa vaksinasi biasanya berbeda waktu pemberian? Misalnya harus umur 2 tahun atau harus umur 11 tahun dan lain-lain. Kenapa ya dok? Gitu. Yaitu memang satu utamanya adalah masalah pembentukan antibodi dan juga bisa berdasarkan kasus penyakit kapan timbulnya ya. Nah, misalnya tipes kenapa harus 2 tahun? Karena memang secara penelitian kasus tipes anak-anak yang di bawah 2 tahun tuh hampir nggak ada. Lah buat apa? Kemudian antibodinya efektif pada umur segitu ya sudah diberikan. Nah, terusnya BCG dulu rentangnya adalah 0 sampai 3 bulan. Baru-baru ini sebulan yang lalu saya ikut simposium, ternyata sekarang lebih cepat, lebih baik, secepatnya gitu loh. Kenapa? Karena ternyata Indonesia ini sekarang naik ranking. Tadinya ranking 3 di bawah India, sekarang jadi ranking 2, India malah turun. Tapi ranking yang jelek, maaf ya. Itu ya tugas kita, tugas kami semua ya. Itu makanya seperti itu. Terus apa? Ya karena masalah insidensi penyakit ya dan juga masalah timbulnya antibodi yang optimal ya itu. Biasanya berdasarkan itu. Berarti menyesuaikan dari penelitiannya juga ya dokter ya? Ya dasarnya antara lain 2 itu, jadi insidensi penyakit dan juga kapan bisa timbul antibodi optimal. Dan yang ketiga mungkin faktor keamanan. Keamanan, iya benar dok. Lalu ada pertanyaan lagi dok dari Siska Setio. Dok, anak saya 18 bulan, menurut IDAI 2020 dilakukan vaksin hepatitis A. Tapi sekarang di atas 1 tahun, apakah bisa bareng dengan vaksin varicella? Untuk vaksin yang berbeda itu karena masing-masing suntikan tidak boleh bareng, paling selisih 1 bulan. Paling aman di antara vaksin itu selisih penyuntikannya 1 bulan. Kalau kepepet 2 minggu bisa, tapi lebih baik 4 minggu. Baiknya dalam waktu 4 minggu ya dok, dalam waktu 2 minggu itu mungkin untuk kasus tertentu Ya begitu kalau ya dok. kepepet misalnya mau pergi apa mau kehabisan apa obatnya mau ED ya bisa. Berarti memang vaksin ini bermacam-macam ya dok, ada yang bisa diberikan bersamaan, ada yang harus terpisah waktunya, itu karena apa ya dok?
Ya karena masing-masing kan punya apa namanya, timbulnya antibodi kan lain-lain sendiri-sendiri. Ya. Cuman dari penelitian ada beberapa yang ternyata dengan pemberian secara serentak tidak masalah. Ada yang tidak bisa digabung, yaitu menurut penelitian aja. Ilmunya saya sendiri yang menguasai ya ahli vaksin itu. Cuman secara pemakaiannya yaitu kalau dari istilahnya masing-masing ada pembentukan antibodi sendiri sesuai dengan apa namanya waktu dan yang disuntikan. Berarti memang diusahakan sesuai dengan jadwal yang sudah Ya diberikan. kalau bisa, cuman jangan tidak mutlak ya, tidak mutlak. Iya, Ya, Dok, ini iya. saya mau menghimbau maaf ya, maaf sekali kepada para petugas kesehatan, terutama di para posyandu, kemudian di apa namanya puskesmas ya, di kadang-kadang dokter umum maaf ya, kadang-kadang apa karena sudah lewat bayi sudah lewat umur 1 minggu atau 2 minggu tidak diimunisasi hepatitis B 0. Nah, itu ya mungkin karena faktor bayi itu lahir tidak sehat, ya mungkin kuning atau mungkin sesek apa-apa sehingga sehat baru setelah 2 minggu ya diberikan aja nggak masalah. Ya, jangan dimarahi. Ya maaf sekali karena saya biasanya ceritanya seperti itu, datang pada saya dimarahi kalau datang sana, kalau waktunya nggak tepat gini-gini, nggak termasuk, nggak bisa dan sebagainya. Itu ya mohon maaf sekali, jangan seperti itu. Ya cakupan imunisasi kejar tayang iya, tapi ya kan yang kasus seperti itu juga cuma 1-2 aja, nggak banyak gitu loh. Kan ya bisa Iya, dimaklumi, Dokter. saya kira ada toleransi gitu. Nah, iya dokter. Baik, ada pertanyaan lagi dokter. Bagaimana jika imunisasi rotarik terlambat dari IMA 1326? Gimana? Bagaimana jika imunisasi rotarik terlambat begitu dok? Ya itu tadi kan toleransinya kira-kira 2 minggu ya. Kalau lebih dari 2 minggu untuk boosternya biasanya diulang dari awal. Tapi kalau misalnya tidak punya dana, ya sudah tidak apa-apa, diberikan sebulan pun tidak apa-apa. Saya lebih fleksibel, jadi tidak saklek seperti itu. Nanti kalau saklek orang tidak mau datang, takut nanti dimarahi dokternya, dimarahi susternya, dimarahi bidanya, di posyandu dionek-onek ke. Nah itu yang tidak boleh sebenarnya. Orang datang mau Indonesia sudah bagus. Mari kita ajak untuk Kita semua ajak untuk kita baik-baik imunisasi aja. ya dok. Ya. Toh semuanya tidak mutlak, kita usaha yang ibaratnya kalaupun jadwalnya itu pun tetap mutlak saklek sama ya, misalnya jadwal belum tentu hasilnya lebih baik daripada yang mungkin agak molor seminggu. Tidak mesti. Tergantung dari kondisi si anak Ya, juga. misalnya jadwalnya ya dok. kan ada beberapa kejadian jadwalnya harus 9 bulan Red. Ya, ternyata batu-batu setelah diimunisasi panas kejang. Nah, itu kan nanti gara-gara imunisasi Malah efek sampingnya lebih besar ya dok ya. Enggak, nanti padahal bukan karena imunisasi, padahal ini perkembangan penyakit aja. Nanti salahkan dokternya, perawatnya itu. Baik dokter. Berarti tetap laksanakan imunisasi ibu-ibu, bunda-bunda, sahabat Dronska supaya anak-anak kita semua bisa sehat sebagai penerus bangsa Indonesia ini. Nah, saya mau berikan informasi lagi buat sahabat Dronska semua, buat para bunda yang sudah sering datang ke Rumah Sakit Dr. Kandang Sapi Solo pasti sudah tahu ya, kalau di Rumah Sakit Dr. Kandang Sapi Solo tidak hanya punya layanan imunisasi dasar, kami juga punya paket imunisasi dasar. Selain itu ada juga layanan pijat bayi, juga baby spa yang dilaksanakan di Klinik Ibu dan Anak atau KIA. Tentunya berada di area healthy atau area sehat di Rumah Sakit Dr. Kandang Sapi Solo. Nah, jadi bunda-bunda di luar sana, jadi para ibu-ibu tidak perlu khawatir buat datang ke rumah sakit karena Dronska tetap aman. Nah, ada pertanyaan lagi dokter dari Veronica.arum. Boleh tidak jika semua imunisasi tambahan diambil? Ya boleh saja. Boleh sekali ya dok? Ya maaf, itu semua yang telah dijadwal IDAI 20 itu ya sebenarnya harus cuma dilaksanakan kalau ya dok. memungkinkan. Kalau tidak memungkinkan ya yang penting-penting intinya seperti itu. Jadinya kalau bisa ya semuanya dilaksanakan. Kalau ada kendala macam-macam ya yang penting-penting yang
dilaksanakan. Iya, Jadi sesuai itu dengan malah kebutuhan. bagus. Sesuai. Diambil semua boleh, jika memang tidak bisa berarti diambil sesuai dengan kebutuhannya begitu ya dok Gitu ya. ya, baik. Benar ya dok. Wah, sahabat Dronska sudah mendengarkan informasi dari Dr. Wildan bahwa imunisasi itu penting, penting lagi sahabat Dronska bisa melaksanakan semua imunisasi itu lebih baik, tapi kalau memang tidak bisa maka imunisasi dasar ini menjadi dasar dahulu untuk menjaga anak-anak kita supaya tetap sehat. Nah, apakah ada informasi lagi dokter yang perlu diketahui nih oleh sahabat Dronska? Oh iya, tadi penting, masalah KIPI ya, iya, kejadian pasca imunisasi itu, kejadian ikutan pasca imunisasi itu kadang-kadang dari petugas pelayanan kesehatan baik perawat, dokter maupun bidan kadang-kadang tidak memberitahu, terutama imunisasi BCG. Kalau saya sendiri berusaha memberitahu nanti setelah 4 minggu sampai 8 minggu akan timbul bisa merah saja, merah benjol pecah keluar seperti keju. Tidak panas tidak masalah, tapi kalau ada panas tinggi itu berarti ada infeksi ikutan. Nah itu kalau seperti itu harus kontrol, tapi kalau itu tidak masalah. Kadang-kadang ibu-ibu datang cemas, kok anak saya kok benjol gini, pecah gini. Nah, padahal malah sudah diobati sendiri, padahal tidak perlu, ya dibersihkan aja. Ya itu untuk BCG terutama. Kemudian untuk imunisasi yang berefek samping demam ya, misalnya DPT yang seluler bukan yang aseluler, kan DPT kan ada 2, DPT yang biasa sama DPT yang aseluler ya. Nah yang biasa itu kadang-kadang memberikan efek panas ya, panasnya dari panas yang subfebril biasa, demam ringan biasa sampai panas tinggi sampai kejang itu. Ya itu ya harus perhatikan kalau memang ada riwayat kejang, mungkin keluarga ada yang ada riwayat kejang, yang mendingan pakai DPT yang aseluler. Memang lebih mahal tapi lebih aman ya. Kemudian ini kadang-kadang untuk petugas kesehatan juga baik bidan, dokter ataupun perawat kalau mau menyuntikkan ditanyakan dulu tolong ada riwayat panas apa tidak, ada batuk pilek apa tidak. Terus misalnya udah ada batuk pilek gak ada panas tapi batuknya sudah berapa lama, kalau batuknya sudah seminggu ya kita jangan dulu dong. Nah kalau batuknya alergi nggak masalah, tapi kalau batuknya ternyata itu radang karena infeksi ya, misalnya pneumonia atau radang biasa tapi karena bakteri, itu juga akan memicu timbulnya panas tinggi. Kalau saya sendiri sih cari aman, kalau ada gejala lain batuk pilek panas udah mendingan enggak usah dulu, toh ada toleransi waktu 2 minggu, ngapain susah-susah, ngapain cari masalah. Kalau saya sendiri seperti itu, cari aman saja. Dan insya Allah kalau memang anaknya sehat, timbulnya antibodi kan optimal. Iya, kalau masih sakit-sakit itu disuntik timbulnya antibodi ya salah-salah aja, hasilnya kurang bagus juga, jadi percuma. Lebih baik kurang maksimal ya dok ya. Bersabar 1 minggu 2 minggu masih ada toleransi, kita tunggu dulu. Kalau batasnya dok, jadi kalau seumpama selama 3 hari si anak demam, lalu di hari keempat sudah turun demamnya, apakah di hari keempat ini boleh langsung diimunisasi atau harus menunggu berapa hari dulu? Harusnya gitu, 1 minggu. Oh dalam waktu 1 minggu. Masalah gini, misalnya ya taruhlah itu ternyata penyakitnya penyakit campak atau gabak atau yang lain, itu kan terjadi penurunan kekebalan yang hebat. Apabila tetap diberikan, risikonya 2. Si anak itu jadi kena penyakit vaksin yang disuntikan itu. Yang kedua, kalaupun timbul antibodi nggak maksimal. Karena memang pada saat itu kondisi kekebalannya masih turun. Jadi kita tunggu supaya kekebalan agar kembali minimal mendekati normal. Kalau biasanya kan riwayat timbulnya kekebalan untuk penyakit-penyakit yang umum ya, batuk pilek itu kira-kira 1 sampai 2 minggu. Yang bagus memang 2 minggu. Berarti menunggu 1 sampai 2 minggu waktu setelah sembuh dari sakitnya. Terus dulu baru diimunisasi. Demam berdarah. Demam berdarah itu kadang-kadang gejalanya cuma panas 1-2 hari.
Habis itu udah nggak gejala, cuma nanti hari kelima atau hari keempat kadang kan angkat lagi, kemudian pada hari kelima ke atas timbul trombositnya turun, ada kekentalan dari darah. Nah kalau pas saat itu disuntik, mau jadi apa? Bisa Kembali lagi menyebabkan turun, bisa penyakit tambah yang lain. jelek penyakitnya. Itu makanya untuk penyakit virus yang range penyakitnya ya, rentang penyakitnya untuk penyakit virus biasanya antara 0 sampai 8 hari, ada yang sampai 10 hari. Jadi kenapa sampai 10 hari ya? Contohnya COVID ini kan kalau baru 10 hari baru bisa keputusan sembuh apa enggak. Benar juga. Berarti bagi para bunda, bagi para orang tua juga perlu untuk secara sadar menyampaikan informasi juga ya dok kepada tenaga medis yang menangani supaya bisa memberikan imunisasi ini secara tepat gitu dan tepat gitu ya dok ya. Yaitu kadang-kadang maaf, kadang-kadang ada beberapa orang tua yang tidak jujur. Yang kedua justru petugas kesehatannya kejar tayang, kejar laporan, jadi udah suntik aja gitu loh. Yang penting laporan masuk, jumlah yang diimunisasi banyak, lapornya ke bos, wah ini sudah banyak cakupannya, nilainya bagus ya, bukan seperti itu. Iya dokter. Nah, sepertinya ini ada pertanyaan lagi dokter dari Ambar 3209. Ini pertanyaan terakhir ya dokter ya. Imunisasi yang dilakukan pada anak SD, bagaimana kalau tidak dilakukan karena sudah pernah dapat imunisasi dasar? Apa efeknya gitu dok? Oh ya, imunisasi SD atau pada BIAS namanya, bulan imunisasi sekolah, anak sekolah, biasanya umur 6 tahun ke atas ya. Yang diimunisasi adalah DT, difteri dan tetanus ya. Itu ya